Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Bahkan nikmat tersebut tidak pernah akan bisa kita menghinggakannya. Karena Allah telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghinggakannya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama lagi di majelis yang kita cintai untuk meneruskan pengajian mingguan majelis bi hadratin Nabi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah disebutkan dalam sebuah hikayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika itu beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Laki-laki itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, inni ajidu fir rizq." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mendapati rezekiku itu dalam keadaan sempit. Maka berilah aku solusi, wahai Amirul Mukminin, untuk menghadapi kesempitan dan kesulitan rezeki yang sedang kualami. Jadi di zaman dulu memang sebuah kebiasaan kalau ada permasalahan segera minta pendapat dengan Amirul Mukminin, segera minta pendapat atau nasihat dengan Amirul Mukminin. Apa jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika ditanya orang perkara rezeki yang sempit? Beliau menjawab apa? La'allaka, kata beliau, mungkin engkau itu menulis dengan pena yang bengkok. Beliau bertanya kepada laki-laki tadi, barangkali engkau sering menulis dengan pena yang bengkok. Apa jawab laki-laki tadi? Qala la. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak pernah menulis dengan pena yang bengkok. Pena saya selalu yang lurus. Tidak pernah saya menulis menggunakan pena yang bengkok. Lalu apa kata Sayyidina Ali lagi? La'allaka, mungkin engkau menyisir rambutmu dengan sisir yang rusak. Jadi mungkin engkau, la'allaka, kata beliau, mungkin engkau sering menyisir rambutmu dengan sisir yang rusak atau yang patah-patah sebagian. Apa jawab laki-laki tadi? Qala la. Wahai Amirul Mukminin, saya pun tidak pernah menyisir rambut saya dengan sisir yang patah-patah atau sisir yang rusak. Sisir yang patah-patah sebagiannya atau yang rusak. Jadi dari dua pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa
istilah kata pamali itu memang ada dalam agama kita. Kan kita sering mendengar kata-kata pamali. Orang-orang tua kita dulu sering menyebut kata pamali. Jadi dua pertanyaan beliau, apakah engkau sering menulis dengan pena yang bengkok? Apakah engkau sering menyisir dengan sisir yang patah-patah sebagian atau sisir yang rusak? Dua ini bisa dikatakan hukum adat. Karena pamali ini artinya ialah pantangan atau larangan menurut adat. Menurut adat. Bahkan pamali ini meskipun bahasa daerah kita sekarang masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di pamali ini termasuk bahasa Indonesia. Sekarang masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pantangan atau larangan dari adat, itu namanya pamali, KBBI. Dan sekarang pamali ini masuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa daerah kita yang masuk KBBI selain pamali. Misal saban hari. Ini pun sekarang saban ini sudah bahasa Indonesia. Setiap saban hari, setiap hari. Jadi beberapa banyak bahasa kita yang masuk dalam KBBI. Nah, jadi dua pertanyaan tadi sebenarnya perwakilan dari adanya istilah kata pamali. Karena kurang bagus kalau kita menyisir pakai sisir yang patah-patah sebagian atau sisir yang rusak. Kurang bagus kalau kita menulis dengan pena yang bengkok. Cari pena atau pulpen yang lurus, yang rata. Bahkan ada dalam istilah fikih al-adat muhakkamatun. Hukum adat itu bisa dihukumkan. Al-adat muhakkamatun. Hukum adat bisa dihukumkan. Tapi ada syaratnya, malam yukhalif asy-syar'a. Selama tidak menyalahi hukum syara'. Jadi apapun kebiasaan adat, baik daerah kita atau daerah yang lainnya, itu masih bisa dipakai, dihukumkan selama tidak menyalahi adat. Contoh di daerah kita ada istilah pamali kalau duduk di atas bantal. Malah kata leluhur kita, kata orang tua kita dulu, kalau orang yang sering duduk di atas bantal bisa kena penyakit bisulan. Itu istilah pamali. Al-adat ini dihukumkan selama tidak menyalahi hukum syara'. Kecuali misal ada di daerah mana, misal menyembelih binatang, entah kambing, entah sapi, tapi binatang tersebut lalu dilemparkan ke sungai, tidak dimakan. Nah, ini menyalahi syara', maka hukumnya tidak boleh dipakai. Al-adat muhakkamatun ma lam yukhalifi syara'. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika laki-laki tadi datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah menanyakan tentang perkara rezekinya yang sempit, yang tidak barokah, beliau memberi dua pertanyaan. Pertama, apakah sering menulis dengan pena yang bengkok? Ataukah sering menyisir dengan sisir yang patah-patah sebagiannya atau yang rusak? Beliau memberikan dua pertanyaan tersebut. Jawabnya apa? Qala la. Tidak, wahai Sayyidina Ali, saya tidak pernah menulis dengan pena yang bengkok, tidak pernah menyisir dengan sisir yang rusak. Lalu apa pertanyaan Sayyidina Ali yang ketiga? Kata Sayyidina Ali, la'allaka tamshi, barangkali engkau itu berjalan. Tamshi amaman wa akbar min kasinnan.
Apa yang ketiga kata Sayyidina Ali? Mungkin engkau itu berjalan di depan orang yang lebih tua, tamshi amaman huwa akbar minka sinnan. Yang ketiganya ketika beliau tanyakan, apakah engkau tuh pernah berjalan, sering berjalan di depan orang yang lebih tua daripada engkau? Jadi kalau orang sering berjalan di depan orang yang lebih tua, dia mendahului yang lebih tua, itu penyebab rezeki juga tidak barokah atau penyebab rezeki sempit. Beliau menanyakan yang ketiga, apakah engkau sering berjalan di depan orang yang lebih tua daripada engkau usianya? Engkau sering mendahului orang yang lebih tua. Apa jawab laki-laki tadi? Qala la. Wahai Amirul Mukminin, saya pun tidak pernah berjalan di depan orang lebih tua. Saya selalu berada di belakang mereka. Saya selalu beradab dengan mereka. Dan ini memang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Laisa min ummati man lam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Bukanlah umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Laisa min ummati. Riwayat Imam Ahmad. Bukanlah umatku orang yang demikian. Kalau tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, Nabi katakan laisa min ummati, bukan karakter umatku demikian. Nah, ini kenapa penyebab rezeki seret, rezeki sempit, tidak berkah kalau kita berjalan di depan yang lebih tua daripada kita. Dan ini pernah dicontohkan dulu oleh Malik bin Miqdam dengan Tolha bin Mutarrif. Jadi Malik bin Miqdam ini sahabatan dengan Tolha bin Musarrif. Lalu ketika mereka berjalan menemukan sebuah gang sempit. Gangnya kecil, cuma bisa dilalui satu orang. Namun apa kata Malik? Apa kata Malik bin Miqdam? Tiba-tiba Tolha bin Musarrif ini mendahului jalanku untuk masuk ke dalam gang tersebut. Yang namanya jalannya sempit, cukup satu orang, pasti ada di antara dua orang ini yang lebih dahulu. Namun ketika itu Tolha sengaja mendahului Malik bin Miqdam. Lalu mereka berjalan lagi, mereka ngobrol lagi. Namun entah kenapa topik mereka membahas masalah usia. Tolha bertanya kepada Malik bin Miqdam, wahai saudaraku, berapa usiamu? Berapa tanggal lahirmu? Betapa terkejutnya Tolha bin Musarrif ketika tahu Malik bin Miqdam ini usianya lebih tua 1 hari daripada Tolha. 1 hari lebih tua. Apa kata Tolha? Lau kuntu a'lamu, jikalau aku tahu, annaka akbaru minni biyaumin ma qaddamtuk. Kata Tolha, jikalau aku tahu wahai Malik, andai aku tahu usiamu lebih tua daripadaku 1 hari, maka damtuk, niscaya aku tidak akan mendahului jalanmu tadi. Niscaya aku tidak mendahului jalanmu lagi tadi ketika melewati gang. Saya aku, kata Tolha, tidak akan mendahulimu berjalan tadi ketika melewati gang kecil tadi. Ini dicontohkan oleh Malik dan juga Tolha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang keempat ditanya lagi oleh Sayyidina Ali. Kan orang tersebut hukum adatnya sudah lepas, adabnya dengan orang tua juga, dengan orang yang lebih tua juga lepas. Apa kata Sayyidina Ali? La'allaka tanamu ba'da al-fajr. La'allaka tanamu ba'da al-fajr.
Mungkin penyebab sempit rezekimu itu, kata Sayyidina Ali, mungkin engkau itu tidur sesudah fajar. Mungkin engkau itu sering tidur setelah fajar. Dibangun, fajar, tidur lagi. Apa jawab laki-laki tadi? Qalalah, wahai Sayyidina Ali, saya pun tidak demikian. Saya bangun fajar dan tidak pernah tidur lagi. Karena disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bahwa an-naumu ba'da subhi yajhabu barakata rizki wal umr. Tidur sesudah subuh itu menghilangkan berkah rezeki dan juga berkah umur. Yajhabu barakata rizki wal umr, menghilangkan berkah rezeki dan umur kalau tidur sesudah fajar atau sesudah subuh. Dan kelewatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mendapat doa Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, beri berkah umatku pada waktu pagi mereka. Kalau pagi kita tidur, tidak mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita terlepas tidak mendapatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan yang kelima, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kepada laki-laki yang mengadukan sempit rezekinya, tidak berkah rezekinya, apa kata beliau? La'allaka, mungkin engkau itu meninggalkan doa bagi kedua orang tua. Tarkud doa lil walidain, meninggalkan doa kepada orang tua. Apa jawab laki-laki tadi? Qala na'am ya Amirul Mukminin. Benar wahai Amir Mukminin, saya itu meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Jadi penyebab rezeki sempit, tidak berkah, kita itu meninggalkan doa kepada orang tua kita. Tarku doa lil walidain, meninggalkan doa bagi kedua orang tua, penyebab rezeki itu Allah sempitkan, Allah cabut berkahnya. Qala na'am ya Amirul Mukminin. Benar wahai Amirul Mukminin, saya ini orang yang meninggalkan doa kebaikan kepada kedua orang tua. Saya jarang mendoakan orang tua, bahkan saya tidak mendoakan mereka. Inilah penyebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya. Apa kata Sayyidina Ali? Qala fadhkurhuma, maka doakanlah kedua orang tua. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, tarkud doa lil walidain yaqta'ur rizqa. Apa kata Rasulullah? Meninggalkan doa bagi kedua orang tua yaqta'ur rizqa, memutuskan berkahnya rezeki. Memutuskan yaqta'ur rizqa, memutuskan berkah rezeki ketika kita meninggalkan doa kepada kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saking besarnya hak orang tua itu, kalau kita lihat di surah Al-Isra di ayat 23, Allah itu menggandengkan berbakti kepada orang tua itu dengan perkara menyembahnya. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita bahwa tidak menyembah kecuali Dia, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Saking besarnya hak kedua orang tua, saking sakralnya hak kedua orang tua, Allah gandengkan dengan perintah menyembahnya, lalu berbakti kepada kedua orang tua. Al-Isra di ayat 23. Bahkan dalam sebuah hadis pernah datang laki-laki yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dalam sebuah hadis dari Imam Ibnu Majah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan dia berkata, ma haqqul walidain, apa hak kedua orang tua ala waladihima, atas kedua anaknya, atas anak-anaknya. Apa hak orang tua atas anaknya? Ma haqqul walidain ala waladihima. Nabi memberi jawaban yang sangat simpel, namun sangat penuh dengan makna dan nasihat bagi kita semua. Apa jawab Rasulullah?
huma jannatuk wa naruk. Ditanya hak, laki-laki itu menanyakan apa haknya, apa hak orang tua kepada anaknya. Nabi malah mengatakan apa? Huma jannatuk wa naruk. Kedua orang tua engkau itu adalah surga bagimu atau neraka bagimu. Ditanya hak, Nabi menjawab, kedua orang tua bisa menjadi surga untuk kita, namun bisa juga menjadi neraka untuk kita kalau kita tidak berbakti kepada keduanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, entah salah satunya atau mungkin kedua-duanya? Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua namun dia sudah meninggal dunia? Hal ini pernah ditanyakan sahabat Rasulullah, rajul minal ansar, ada laki-laki dari kaum Ansar datang kepada Rasulullah dan dia berkata, apa kata dia, ya Rasulullah, apakah ada lagi cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memberikan beberapa jawaban. Apa yang pertama? As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Jadi kalau sudah tiada kedua orang tua kita, cara berbaktinya as-salatu alaihima, mendoakan kebaikan kepada mereka kedua, mendoakan kebaikan kepada mereka berdua. Yang kedua, istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk keduanya, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Yang kedua, memintakan ampun untuk mereka. Lalu yang ketiga, cara berbakti kita kepada kedua orang tua, inqadu ahdihima. Nabi menjawab, ketika ada laki-laki datang kaum Ansar, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia? Nabi beri jawaban 3 hal, ada berucapan beberapa hal. Pertama, as-salatu alaihima, mendoakan kebaikan atas mereka berdua, wal istighfaru lahuma, mintakan ampun bagi mereka berdua. Yang ketiga, inqadu ahdihima, menunaikan janji-janji mereka. Jadi apapun janji mereka dulu kita tunaikan. Ini salah satu bukti pula kita berbakti kepada mereka. Inqadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Yang keempat, memuliakan temannya, memuliakan teman kedua orang tua. Jadi siapapun teman orang tua kita, muliakan dia. Apalagi sahabat akrab orang tua kita, kita disuruh ikram, memuliakannya. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, silaturahim allati la rahima illa min kibali la rahimalahu illa min kibalihima. Silaturahim dengan orang yang jikalau tanpa kedua orang tua kita, kita tidak akan terhubung dengan dia. Jadi menghubungi, bersilaturahim dengan orang yang kita itu terhubung karena mereka orang tua kita. Nah, jadi menghubungi silaturahim orang, wasilaturahim allati rahimalah illa min kibalihima, itu silaturahim kepada orang yang kita tidak terhubung kepadanya kecuali melalui kedua orang tua kita. Itu pun harus kita hubungi.
Nah, 5 macam ini Rasulullah memberikan jawaban ketika ada seorang laki-laki yang bertanya bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tiada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.